Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bersama-sama marilah kita panjatkan puja, puji beserta syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat sejahtera, dan bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan lancar. Sholawat beserta salam marilah sama-sama kita panjatkan, curah limpahkan kepada Sayyidul Anbiya, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang telah membawa kita dari zaman yang gelap kita menuju zaman yang terang benderang saat ini, sehingga kita mengenal apa yang disebut dengan Islam, apa yang disebut dengan iman, dan lain sebagainya. Ya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Tengku Rebian. Yang kedua saya sendiri, kemudian ada Muhammad Jenal Arifin. Di sini kita akan membahas tentang keterampilan memberikan penguatan dan keterampilan membimbing diskusi. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian memberikan penguatan. Next. Pengertian memberikan penguatan di sini ya. Penguatan itu berasal dari kata kuat yang berarti kukuh, teguh, tahan, dan awet ya, mendapat awalan pe dan akhiran an. Jadilah penguatan yang berarti perbuatan mengkukuhkan, meneguhkan, mempertahankan, dan mengawetkan. Itu ya. Nah, secara tradisional penguat dianggap sebagai sebuah stimulasi atau perangsang ya. Lalu keterampilan memberikan penguatan juga diartikan dengan tingkah laku guru dalam merespon secara positif suatu tingkah laku tertentu siswa yang memungkinkan tingkah laku tersebut timbul kembali. Nah, itu dimaksudkan untuk membesarkan hati siswa agar mereka lebih giat berpartisipasi dalam interaksi belajar mengajar, gitu ya. Nah, keterampilan memberikan penguatan ini disebut juga reinforcement, adalah salah satu bentuk respon baik verbal ataupun non verbal yang diberikan terhadap tingkah laku siswa untuk memberi umpan balik atas perbuatannya sebagai suatu dorongan atau koreksi dan memotivasi siswa yang lain untuk berbuat hal yang sama. Nah, seperti siswa yang diberikan penguatan tadi. Jadi dapat kami simpulkan ya, bahwasannya pemberikan penguatan ini adalah sebagai segala suatu bentuk respon positif atau negatif yang diberikan oleh seorang guru, baik yang bersifat verbal ataupun non verbal, terhadap tingkah laku siswa yang baik, sehingga menyebabkan siswa tersebut terdorong untuk mengulangi ya atau meningkatkan perilaku yang baik tersebut dan menghilangkan perilaku yang kurang baik. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Jenal Arifin. Silahkan Mas Jenal Arifin, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, makasih banyak Mas Sandy. Di sini saya ingin melanjutkan pembahasan yang tadi, yaitu memberikan penguatan. Di sini ada komponen-komponen pemberian penguatan. Di sini ada 2 komponen, yaitu yang pertama ada penguatan verbal, yaitu adalah penguatan yang diungkapkan dengan kata-kata, baik pujian dan penghargaan atau kata-kata koreksi. Melalui kata-kata ini, siswa akan merasa tersanjung dan berbesar hati, sehingga ia akan merasa puas dan terdorong untuk lebih aktif belajar, yaitu yang pertama itu contohnya adalah pujian. Dan yang kedua itu
ada hukuman. Di sini hukuman yaitu bentuk reinforcement yang negatif namun bersifat mendidik dan diperlukan dalam proses pembelajaran. Jadi apabila ada peserta didik atau siswa melakukan kesalahan, kita bisa saja memberikan hukuman agar dia merasa belajar dari kesalahan yang dia perbuat atau peserta didik yang diperbuat. Terus yang kedua itu ada penguatan nonverbal. Di sini penguatan nonverbal adalah penguatan yang diungkapkan melalui bahasa isyarat. Untuk penguatan nonverbal yaitu yang pertama ada mimik dan gerakan badan. Terus yang kedua ada gerak atau mendekati, yaitu yang ketiga ada sentuhan, dan yang keempat ada kegiatan yang menyenangkan, dan yang kelima ada pemberian simbol atau hadiah. Di sini semua adalah penguatan nonverbal untuk penguatan peserta didik atau siswa. Terus selanjutnya itu ada pengertian keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang dimaksud pengertian keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil itu adalah suatu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk membina dan mengarahkan para siswanya dalam melakukan diskusi dalam kelompok kecil atau skala kecil, di mana diskusi kelompok tersebut memiliki tujuan memecahkan masalah bersama. Itu dilakukan dengan secara teratur. Dilakukan dengan cara berbagi pengalaman atau pengetahuan di antara siswa secara langsung atau tatap muka. Jadi di sini diskusi kelompok kecil lebih ke pengetahuan, jadi kita sharing sama-sama dengan guru dan siswa atau peserta didik untuk menemukan pengetahuan baru secara langsung. Jadi dilatih peserta didik untuk tidak grogi atau kita bisa memecahkan suatu masalah dengan bersama-sama. Terus selanjutnya ada aturan dan syarat diskusi. Di sini tidak setiap pembicaraan yang dilakukan oleh sekelompok orang dikategorikan sebagai kegiatan diskusi, karena setiap pembicaraan dalam diskusi kelompok kecil yaitu ada aturan-aturan atau persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu antara lain yang satu, melibatkan kelompok yang anggotanya berkisar 3 sampai 9 orang. Jadi di sini tidak boleh banyak-banyak karena di sini hanya diskusi kelompok kecil paling 3 sampai 9 orang saja peserta didik. Dan yang kedua itu berlangsung dalam interaksi tatap muka yang informal, di mana setiap anggota kelompok harus mendapat kesempatan untuk melihat, mendengar, dan berkomunikasi secara bebas dan langsung. Jadi di sini peserta didik dilatih untuk berbicara atau men-sharing kegiatan yang ada. Terus yang ketiga yaitu punya tujuan yang jelas dan dengan cara kerjasama antar anggota kelompok. Ini peserta didik dituntut untuk bekerjasama antar anggota kelompok dengan tujuan yang jelas. Dan yang keempat yaitu berlangsung menurut proses yang diatur dan sistematis menuju diperolehnya suatu kesimpulan. Jadi di sini menyimpulkan suatu pembahasan atau pengetahuan baru oleh guru dan peserta didik dalam skala kelompok kecil. Mungkin itu saja presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Monggo Mas Dandi. Ya, baik, terima kasih Mas Jilna Arifin sudah memaparkan mengenai komponen-komponen tentang penguatan, lalu ada dengan pengertian pada membimbing diskusi kelompok kecil, lalu ada juga tadi aturan-aturan atau syarat yang harus ada dalam setiap kelompok. Baik, teman-teman, selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas teman-teman yang sudah menyimak materi yang sudah kita sampaikan.
Apabila nanti ada yang kurang dipahami ataupun nanti ada yang ingin didiskusikan, maka nanti kita akan bertemu di hari Sabtu di hari Sabtu untuk berdiskusi. Kemudian nanti teman bisa mengajukan pertanyaan juga ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.